Kembali di MNC News Prime pemirsa, masih bersama kami Bang Zulfikar Arsy Sadikin, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, dan juga masih ada Bang Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS. Saya kembali ke Bang Mardhani. Kalau tadi ada mencontohkan beberapa negara yang memang sudah menerapkan e-voting, kemudian kembali begitu kepada sistem manual. Tapi di satu sisi ada juga negara yang berhasil sebenarnya. Contohnya adalah India begitu Bang. Tidakkah kita bisa mencontoh salah satu negara yang berhasil sebenarnya untuk melaksanakan e-voting ini? Bisa, sangat bisa, Mhm, tapi harus ada roadmap yang jelas. mhm, Harus ada partisipasi publik yang utuh dan tadi ada kepercayaan kepada teknologi yang digunakan. mhm. Brazil contoh yang sukses juga, bahkan Brazil itu iktp-nya nggak sampai 50% gitu. Ya. Dan mereka bikin teknologi sendiri, ya alatnya alat bukan, kan ada 2 atau 3 ya, ada yang screen base, beberapa negara bagian Amerika pakai screen base, Mhm. tapi ada juga yang paper base, kita milih di eh, kertas baru dihitungkan. Nah, yang Brazil pakai screen base tapi pakai teknologi yang kuno, analog digitalnya gitu loh. Mhm. Tidak pakai, bahkan mereka di Amazon ditenteng itu gitu alatnya gitu, agak berat tetapi tangguh dan kuat. Ya. Jadi ini harus jadi perbincangan publik, ya harus jadi diskursus publik, masyarakat ikut serta, nanti tokoh masyarakat ikut, ada simulasinya dan ada contoh penerapan. Saya setuju dengan Mas Zainuddin Arseni. Pilkada lebih mudah karena kalau pilkada calon itu sedikit. Kalau Ya. pileg itu partainya banyak, calegnya banyak. Nah, itu sedikit rumit. Tapi kalau pilkada diterapkan di kota-kota khususnya, Mhm. di mana jaringan internet ada, bisa. Saya setuju. 2024 kita mulai pilkada dengan e-voting pada katakan 20 sampai 25 kota utama. Mhm. Jakarta bisa, Bogor bisa, Depok bisa, Bandung bisa, Medan bisa, Sulawesi Selatan, Makassar bisa, ya Mhm. kota-kota utama. Ayo dari situ nanti ada perasaan karena teman-teman Kemendagri juga sudah mulai melakukan dengan bantuan BPPT ada alatnya Ya. untuk pilkades, pemilihan kepala desa. Ya. Jadi saya setuju kalau ini serius jangan cuma jadi lontaran, ayo dilaksanakan dengan basis payung hukum yang jelas, keputusan politik yang jelas, anggaran yang jelas, partisipasi publik yang jelas. Begitu. Mhm. Baik, tapi kalau dari sisi masyarakat sendiri tadi juga dari Kominfo menyampaikan paralel akan menyiapkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang juga melek untuk digitalisasi. Dorongan dari DPR seperti apa untuk bisa menyiapkan, ibarat kata membantu menyiapkan juga masyarakat kita menjadi kepercayaan publik, kemudian masyarakat yang juga percaya dengan digitalisasi ini? Eh, Begini, yang ada sekarang sosial media ataupun internet belum menjadi alat untuk meningkatkan kapasitas intelektual ataupun karakter bangsa. Mhm. Yang ada justru penerapan undang-undang ITE, pembelahan masyarakat, sosial media yang berisi caci maki. Nah, maksud saya itu semua fakta. Mhm. Ayo kita mulai literasi dulu. Kita mulai ajak dulu masyarakat untuk benar-benar bijak berinternet, benar-benar bijak untuk menjadikan teknologi ini alat ya, Mhm. bukan malah dikuasai oleh teknologi. Dan itu bukan perkara mudah. Kementerian Pendidikan terlibat, kementerian yang Kemendagri terlibat, kementerian anak juga dan ibu juga terlibat. Ada banyak. Nah, karena itu ini gerakan nasional untuk membuat kita bisa betul-betul menjadi bangsa yang siap untuk berinteraksi dengan teknologi, Mhm. begitu. Baik, artinya bukan sesuatu yang mudah juga sebenarnya untuk menyiapkan menuju ke era digitalisasi. Bang Zulfikar, Anda juga tadi mengatakan bahwa dimulai dari skup terkecil begitu ya, pilkada yang mungkin bisa Iya, dimulai dengan sistem digitalisasi ini atau e-voting maupun juga meneruskan dengan e-recap begitu. Catatan dari Anda sendiri untuk demokrasi kita untuk persiapan tahapan pemilu begitu yang memang kembali bisa dipercaya oleh masyarakat kita? eee, satu ya penyelenggara sendiri harus membangun trust, begitu. Itu penting ya. Ke depan kan mereka akan ada rekrutmen untuk provinsi, untuk kabupaten kota, bahkan untuk ad hoc, Mhm. ya cari yang memang punya kapasitas dan punya integritas. Maksud saya ada isu yang lain yang
lebih bisa gitu ya kita lakukan untuk menghadapi pemilu 2024. Tadi seperti itu yang saya bilang. Lalu soal anggaran misalnya. Ya. Anggaran kita harus yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Lalu makin kolaborasi antara Kemendagri penyelenggara pemilu soal penyajian daftar pemilih yang makin akurat. Kan gitu misalnya. Lalu gimana agar menyiapkan dan mendistribusikan logistik itu bisa tepat waktu, makin tepat waktu begitu ya. Habis itu soal kampanye misalnya, apakah kampanye itu gimana menghadirkan kampanye yang makin efisien, makin efektif, dan pembelanjaan kampanye itu tidak jor-joran gitu, murah kan gitu ya, makin lebih bisa terjadi dialog antara calon wakil dengan rakyatnya kan begitu. Lalu misalnya lagi soal pertanggungjawaban dana kampanye gitu, dan masih banyak lagi misalnya penyelenggara dan peserta yang harus makin bermartabat, berintegritas dalam melakoni tiap tahapan. Nah, menurut saya isu-isu itulah yang perlu juga kita respon gitu dan kita carikan jalan keluar. Kalau memang voting itu mau diterima, tadi saya sudah bilang dan Bang Mardhani mendukung ini. Nah, biasanya nggak mendukung Bang Mardhani. Artinya di satu kesempatan nanti ada kemungkinan dimulai dari pilkada, kerangka hukumnya oke, sebenarnya teknologinya juga nggak terlalu rumit. Kalau pilkada tadi Bang Mardhani bilang paling maksimal berapa paslon sih, dan masyarakat juga bisa kok itu. Masyarakat sudah melek kok, hanya tinggal milih Bang Mardhani misalnya gitu, atau Mbak Rizka, itu kan nggak susah ya kan, udah tiap hari pegang gadget ya. Baik, artinya boleh kita titipkan kepada Anda Bapak-bapak sekalian, para anggota Dewan di Komisi 2 untuk bisa menggolkan begitu sistem digitalisasi ini jika memang memungkinkan? Sebenarnya sudah ada, sudah goal, tinggal penerapannya. Penerapannya tergantung kesiapan penyelenggara dan dukungan kita semua serta masyarakat gitu. Baik, bagaimana caranya kita bisa mendorong untuk penyelenggara pemilu ini agar memang lebih siap begitu ya, baik secara infrastruktur maupun juga secara langsung, secara semuanya begitu Bang Mardhani? Kalau penyelenggara pemilu, pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman KPU, Bawaslu, dan juga DKPP, rata-rata anak muda, saya menyebutnya mereka pejuang demokrasi, seperti juga teman-teman ombudsman di kami di Komisi 2, pejuang keadilan. Yang terpenting political will. Nah, karena itu saya ini mumpung ada Pak Jokowi, singgung Pak Jokowi. Ayo Pak Jokowi, benahi sistem politik kita, rapikan sistem pemilu kita, sehatkan demokrasi kita. Sekarang ini hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota kita belum align. Pemilihan kita masih prosedural, masih high cost. Nanti ada money politiknya, ada oligarki. Ayo dimudahkan, disederhanakan. Digitalisasi cuma salah satu saja dari bangun besar sistem pemilu kita yang harusnya lebih amanah, lebih mudah, lebih murah, lebih berkah gitu. Baik, menarik, benahi sistem politik, bersihkan demokrasi kita, begitu kira-kira ya. Kami titipkan kembali kepada Anda Bapak-bapak di jajaran anggota Dewan untuk bisa kembali memberikan kepercayaan kepada masyarakat begitu ya, terkait dengan sistem pemilu di 2024 nanti. Baik. Ya, Bang Mardhani. Baik Bang Zulfikar, Bang Mardhani, terima kasih untuk waktu Anda malam hari ini. Salam sehat untuk Anda berdua. Salam sehat juga untuk Mbak Rizka dan teman-teman. Bang Mardhani, hormat.